Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih bersama Khalifatul Fauziah di sini. Sekarang kita akan mengelaborasi tema how to write a resume. Jadi R-E-S-U-M-E ini dibaca dengan resume. Berbicara tentang resume tentu tidak bisa dilepaskan dari CV atau curriculum vitae. CV ini bisa dibilang lebih umum daripada resume. CV merupakan dokumen yang berisi detail mendalam, yang berisikan pendidikan, pengalaman kerja, pencapaian, penghargaan, keterampilan, dan hal-hal yang relevan dengan pekerjaan yang akan kita lamar dan ditampilkan secara urut. Biasanya CV berisi atau terdiri atas 2-3 halaman. Adapun resume berbeda dengan CV sedikit, sesuai namanya resume itu adalah ikhtisar. Jadi kalau CV itu lebih mendetail terkait dengan identitas diri, kemudian juga pengalaman kerja, pengetahuan serta keterampilan yang kita miliki dan relevan dengan pekerjaan yang dituju, maka resume itu lebih brief, lebih ringkas daripada CV. Kalau CV terdiri atas 2-3 halaman, resume biasanya hanya terdiri dari 1 halaman karena resume ditujukan untuk memudahkan pembaca yang kita tuju supaya bisa langsung menemukan kesesuaian antara achievement kita atau kemampuan kita dengan pekerjaan yang dituju. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara CV dengan resume adalah terdapat pada panjang konten. CV itu 2-3 halaman, sementara resume itu 1 halaman. Kemudian tujuan dari masing-masing, apakah itu CV ataupun juga resume, dan juga layout-nya. Berikut ini adalah contoh CV. Ini jadi CV-nya sebenarnya terdiri atas 2 halaman. Ini adalah halaman pertamanya saja. Nah, kira-kira teman-teman menurut kalian apakah ini merupakan contoh CV yang bagus? Ya, betul sekali. Ini adalah contoh dari CV yang perlu disempurnakan. Kita lihat di situ ada fotonya. Fotonya sangat santai ya, kurang menunjukkan profesionalisme. Kemudian pada sesi About Me, bahasa Inggrisnya perlu dicek lagi, itu ada I yang ditulis dengan huruf I kecil saja. Kemudian Education, nah penting untuk menjadi catatan di sini bahwa saat kita menuliskan biodata diri terkait dengan pendidikan, maka sebaiknya kita menuliskan dari yang paling akhir kita capai. Jadi misalnya Oktavani Wulansari itu dia pernah mendapatkan pendidikan di high school atau SMA, kemudian juga di universitas pada tingkatan universitas yang terakhir, maka seharusnya pada tingkatan universitas itu yang ditulis terlebih dahulu. Hal ini digunakan supaya pembaca yang dituju lebih mudah untuk melihat pencapaian pendidikan kita yang paling tinggi. Jadi langsung fokus pada yang paling tinggi. Dengan harapan kalaupun pembaca tidak memiliki banyak waktu untuk membaca CV kita, ia sudah melihat pencapaian kita yang paling besar. Berikutnya, tadi sekilas tentang foto lagi ya teman-teman, nanti yang akan menjadi fresh graduate atau lulusan baru. Meskipun foto yang biasanya dilampirkan adalah foto yang menggunakan jas alma mater seperti foto ijazah, nah itu tidak disarankan ya, karena tidak terlalu eye-catching dan menarik minat pembaca yang dituju. Dan juga ketika tadi saya mengatakan bahwa foto ini misalnya kurang menunjukkan profesionalisme karena kesannya sangat semi-formal, itu juga tetap menyesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dituju. Kalau memang jenis pekerjaannya cenderung santai, kemudian budaya kerja perusahaan yang sudah diobservasi juga cenderung semi-formal, maka sebenarnya tidak masalah. Berikutnya kita lihat di situ ada penggunaan balet untuk numbering ya atau lingkaran. Sayangnya layoutnya perlu dicek lagi karena baletnya tidak urut. Selain itu bagian bawah itu semua di bold ya, sehingga malah merusak, kurang menyempurnakan pemandangan atas layout CV ini.
Nah, jadi itu adalah sekilas review kita terhadap contoh kurikulum YT yang kita elaborasi. Adapun yang ini adalah contoh resume untuk seseorang yang akan atau bertujuan melamar pekerjaan sebagai administrative assistant. Sebagaimana jenis pekerjaannya, itu turut mempengaruhi pemilihan warna dari latar resume yang dipilih. Ini ada warna hitam yang menunjukkan bahwa seseorang itu precise ya, punya karakter precise atau ketepatan, baik itu ketepatan dalam pekerjaan maupun juga ketepatan waktu alias disiplin begitu. Jadi ini contoh resume dan tenang saja karena sebenarnya baik cover letter atau surat lamaran pekerjaan dan juga resume merupakan bagian dari komunikasi ketenaga kerjaan yang teman-teman tidak harus terlalu pusing. Yang jelas yang harus sangat dipilih adalah bagaimana mencari template-nya. Agak mengherankan untuk orang-orang atau para milenial zaman sekarang dengan sumber daya informasi yang melimpah ruah untuk membuat resume atau cover letter tanpa melihat template. Jadi sebenarnya yang kita perlukan adalah mencari template yang tepat, yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dituju dan perusahaan yang diinginkan. Misalnya, anggaplah saya adalah seorang fresh graduate yang akan melamar pekerjaan di United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, seperti yang saya lakukan, teman-teman juga bisa langsung meluncur ini pada websitenya UN, ada cari saja UN Career ya. Misalnya di sini kita akan coba untuk melamar pekerjaan dalam internship program atau program magang ataupun juga staff categories. Nah, kalau misalnya contoh kasusnya adalah kita ingin melamar salah satu dari dua jenis pekerjaan ini ke United Nations yang lihat ya background-nya ini mencerminkan identitas UN loh. United Nations ini kan punya logo latar belakang logonya latar warna logonya adalah biru ya. Dan kalau teman-teman perhatikan warna biru ini dipegang teguh oleh UN bahkan dalam template websitenya ini warna-warna yang bold-nya mengambil warna biru. Nah, dengan latar ini, dengan sedikit observasi ini, teman-teman bisa menentukan bahwa nanti warna yang akan digunakan dalam resume-nya tentu lebih cenderung kepada warna biru. Dan seperti yang saya katakan, teman-teman cukup membuatnya mudah. Cari aplikasi maupun template yang bagus. Kita bisa pergi misalnya salah satunya adalah aplikasi Resume Genius untuk membantu kita mendapatkan resume yang maksimal. Nah, tadi kita sudah sedikit observasi, contoh studi kasusnya adalah melamar pekerjaan di United Nations karena logo atau warna identitas dari United Nations itu adalah biru. Jadi kita tinggal mencari, tentu warna hitam ini menjadi kurang cocok ya dengan latar warna yang sesuai dengan kultur perusahaan United Nations. Ini ada beberapa yang cocok. Ini punya latar warna yang hampir sama atau yang relatif sama dengan logonya United Nations. Atau ini juga punya latar warna yang sama ya di sebelah kanannya. Nah, jadi itu contoh bahwa resume dan juga bahkan cover letter itu harus tailor-made, jadi menyesuaikan dengan jenis pekerjaan dan perusahaan yang dituju. Tidak harus karena tadi contohnya adalah resume dengan warna hitam supaya menunjukkan karakter yang precise, lalu kemudian teman-teman membuat semua resume-nya warna hitam. Tidak juga ya. Atau mau melamar ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, teman-teman kalau memperhatikan UMY itu punya 3 warna utama sebagai bagian dari identitasnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu sebagai latar resume yang dibuat. Hal ini sekaligus menaikkan nilai teman-teman di mata pembaca yang dituju karena berarti teman-teman memahami identitas organisasi atau institusi maupun perusahaan yang dituju. Dalam Resume Genius, ketika kita sudah memilih template yang diinginkan, kita tinggal mengisi ya. Misalnya di sini adalah what's your highest level of education? Kita tinggal pilih misalnya contohnya saya memilih bahwa my highest level of education is university. Did you graduate from university? Yes. Nah, tinggal diisi saja di sini. Ini cuma contoh saja. Misalnya saya lulus
bulan Januari tahun 2020. Dan berikutnya tinggal klik continue supaya nanti template-nya terisi sesuai dengan latar belakang, identitas, serta pencapaian yang kita miliki. Adapun catatan yang perlu kita ingat dalam membuat 3 dokumen utama untuk melamar pekerjaan, yakni yang pertama ada cover letter alias surat lamaran pekerjaan, kemudian ada resume atau CV, dan yang ketiga adalah surat referensi. Semuanya sebenarnya hampir sama. Catatan utamanya ada pada 4 hal ini. Yang pertama adalah ringkas, jelas, padat, dan tidak bertele-tele itu. Kemudian yang kedua adalah tailor-made, harus berada pada mode tailor-made, di mana tailor itu rajutan ya. Jadi dirajut khusus, dibuat khusus, dirakit khusus untuk jenis pekerjaan dan perusahaan yang kita inginkan. Sesuaikan dengan kultur perusahaan dan identitas perusahaan yang kita tuju. Dan terutama yang paling penting karena sebenarnya cover letter maupun resume itu adalah bagian dari cara kita menawarkan diri kita untuk dijawab lamarannya oleh perusahaan, maka kita harus meng-highlight achievement dan kemampuan kita. Selain itu yang terakhir, fokus pada penerima. Ini bukan tentang kita oversell atau melebih-lebihkan diri, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan bahasa serta apa yang kita tulis pada resume supaya terlihat selaras dengan apa yang diinginkan bagi kesuksesan organisasi, institusi, maupun perusahaan yang kita tuju. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.